orang seperti Pak Amin Rais yang begitu piawai di depan kamera, mampu memberikan pengaruh diskursus gitu yang sangat ideologis. Walaupun Pak Amin berasal dari tradisi itu, tapi narasi-narasinya sangat PKS. Ya gampang aja, yang anti pemerintah hari ini tuh ya cuma PKS kan sebenarnya. Ya kedua Demokrat lah. Oke, welcome to Total Politik. Kembali lagi di konten ngomong sendiri bareng gua Ari Putra. Dan kali ini kita ngebahas sebuah isu yang juga banyak yang nanya di sosial media. Dan gua merokok hari ini. Di konten ini gua ngerokok, di konten-konten lainnya gua udah tahan-tahan untuk gak ngerokok. Semoga iklan rokok masuk ke Total Politik. Kita siap loh, iklan rokok, iklan kopi. Ini gelas sudah ada warna pink, ya kan? Ayo masuk ke sini. Ya ada lah penonton ribuan, tapi bisa dirokokkan semua nih kayaknya. Nggak bercanda, yang nggak ngerokok lanjutkan tidak merokok. Ya, yang nggak ngerokok jangan sampai lu berhenti untuk ngerokok. Gue juga berusaha berhenti tapi susah bro. Ya, gue doakan lu agar selalu istiqomah dan doakan juga gue bisa pivot segera ya. Tapi kalau ada iklan rokok, ya gue siap lah. Namanya duit bro. Gue ganti rokok pak, saya siap ganti rokok pak. Pak Budi. Siap ganti rokok. Oke. Kali ini gue ngomong sebuah isu yang banyak yang nanya di media sosial, di YouTube ada, di Instagram ada, karena banyak yang nanya dan gue susah balasnya satu-satu. Mending kita diskusiin di konten ini aja. Dan yaitu mengenai peluang partai-partai baru di pemilu 2024. Oke, paling enggak ya sampai hari ini tuh ada 2 partai baru yang udah deklarasi. Ada satu yaitu Gelora, satu lagi itu Partai Umat. Kata Pak Amin Rais itu bakal deklarasi 17 Ramadan nanti, bulan puasa, di tanggal turunnya Al-Quran ke muka bumi ini. Semoga memberikan keberkahan untuk republik yang kita cintai ini. Ada 2, ya yang lain juga ada, kayak apa namanya, Masyumi Reborn. Terus apa lagi tuh? Warkop Reborn. Warkop Reborn mah itu mah film bro, jangan. Anda udah mulai jadi co-host nih ya, ya Fajar ya. Jadi ada Masyumi Reborn, terus ada 3 kayaknya ya, partai baru ya. Ini ada 3 partai baru. Dan paling enggak ada 4 partai yang tidak lolos parliamentary threshold di pemilu selanjutnya. Jadi ini partai yang tidak punya kursi DPR RI. 4 ya. Hanura, terus Garuda, Perindo, PSI, PBB ya, PBB. Ada 5 tambah 2, berarti ada 7. Iya, ada 7 partai. Kalau kurang lu boleh komentar apa yang gue lupa sebutkan. Tapi setahu gue ada 7 nih partai yang akan bertarung di pemilu 2024, yang akan berupaya bertarung untuk memperebutkan kursi di DPR RI dan lewat dari threshold 4%. Paling enggak aturannya belum berubah, masih 4% ya yang akan boleh masuk ke DPR. Yang terbawah itu P3 tuh, yang di DPR sekitar 4,4% kalau gue nggak salah suaranya. Dan 4% itu artinya adalah sekitar 5.600.000 pemilih, hampir 5.600.000 lah, 5.582.000 gitulah. Jadi hampir 5.600.000 pemilih. Jadi 5% itu sekitar 5 juta. Ini suara nggak dikit gitu, 5 juta itu. Kalau kita lihat provinsi misalnya Sumatera Barat itu suara pemilihnya itu sekitar 3,7 juta. Belum sampai 4%. Ya itu sekitar 3% lah penduduk Indonesia. Terus kalau kita lihat
Nusa Tenggara Barat nih, kampungnya Bang Fahri Hamzah yang menjadi tokoh dari Partai Gelora, itu jumlah pemilihnya juga sekitar 3,7%. 3,7 juta, yaitu sekitar 3%, belum sampai 4% lah. Nah, jadi memang jumlah pemilih terbesar itu kan di Pulau Jawa, yang jumlahnya adalah 60%. Hampir 60% dari seluruh pemilih nasional. Jadi kalau di Jawa itu ada Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, ada 5 provinsi. Ya. Jakarta, Jogja, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 6 provinsi. Jumlahnya dari 6 itu udah lebih dari penduduknya itu lebih besar dibandingkan 28 provinsi lainnya. Jadi lu bisa bayangkan gitu pemusatan suara di Indonesia itu by geografis kayak gitu. Dan gue ngelihat misalnya Partai Gelora gitu, terus ya Partai Gelora misalnya contohnya pentolannya yang paling sering muncul tuh kan Bang Fahri Hamzah ini berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat yang penduduknya sekitar 3% nasional gitu. Dulu Bang Fahri itu di situ bisa dapat suara sekitar 250.000, 300.000, banyak lah suaranya, suara terbanyak di sana, besar sekali. Tapi masih suara partai lain kan juga ada gitu, nggak 100% juga suaranya di situ. Nah, memang yang menjadi persoalan kalau kita berbicara partai baru adalah bagaimana partai-partai ini meyakinkan bahwa mereka bisa memiliki basis pemilih di Pulau Jawa sebenarnya. Itu yang menjadi challenge terbesarnya. Ya, dari banyak partai baru di Indonesia itu kebanyakan punya basis pemilih besarnya itu di luar Jawa semua. Termasuk dulu juga misalnya let's say Nasdem gitu, suaranya di luar Jawa itu lebih banyak dulu dibandingkan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Lebih banyak kursinya dari luar Jawa gitu di awal-awal pembentukannya gitu. Nah, challenge terbesarnya itu gimana caranya membuat basis pemilih di Jawa. Kenapa partai seperti PKB sustain gitu sejak bahkan ganti kepemimpinan dari Gus Dur ke Caimin gitu. Karena punya basis pemilih besar di Jawa Timur, di Pulau Jawa. Makanya PKB jadi sustain gitu. Nah, kalau Partai Umat, Pak Amin Rais kan sangat yakin dengan pengaruhnya di daerah Yogyakarta gitu. Jadi di Yogyakarta tersebut ya jumlah pemilihnya, sebentar gue googling ya. Jadi pemilih di Jawa itu juga macam-macam. Misalnya Pak Amin tadi di Yogyakarta itu pemilihnya sekitar 2,7 juta. Ya sama aja seperti Sumatera Barat dan NTB tadi gitu. Pulau Jawanya pun pemilihnya adalah daerah yang tidak gemuk gitu. Jadi kalau lu lihat Jawa Barat itu hampir lebih dari 20% pemilih nasional. Jadi kalau partai ini punya basis besar di Jawa Barat, pasti suara perolehan nasionalnya naik karena 22%. Kalau Jogja ya nggak sampai 4% juga, sama seperti NTB dan Sumatera Barat tadi. Nah, berbeda sama Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sekitar 17% dari pemilih nasional. Jawa Timur itu sekitar 18% dari pemilih nasional, 18-19% gitu. Nah, ini yang gue lihat bagaimana opportunity partai baru ini. Gue nggak tahu Bang Fahri Hamzah dengan Partai Gelora menjadikan daerah mana sebagai bottom line dari partainya tersebut. Jadi kalau kita lihat partai-partai seperti yang bertarung di pemilu 2019 lalu,
let's say PSI gitu misalnya. PSI itu punya bottom line-nya di Jakarta. Jadi DPR RI-nya suaranya besar-besar, Samara itu suaranya besar banget, Grace Natali itu suaranya besar sekali. Bahkan lebih besar daripada caleg-caleg yang lolos ke DPR RI hari ini gitu. Nah, suaranya sangat besar dan base-nya itu ada di Jakarta memang. Dan pemilih Jakarta itu sekitar 6 juta kalau gue nggak salah. Ya, sekitar 6 juta. Dan itu pun yang mereka dapat itu cuma 2% kurang sedikit lah dari suara nasional. Jadi pemilih di Jakarta pun bukan partai pemenang, tapi karena dia memang punya base di Jakarta sehingga ini bisa jadi modal yang luar biasa dan Jakarta menjadi sorotan nasional. Nah, ini yang menjadi penting bagi sebuah partai baru itu punya strategi jangka panjang, nggak harus di pemilu yang ini lolos, tapi mungkin 2 pemilu lagi atau 1 pemilu lagi baru bisa lolos, tapi paling tidak dia bisa membangun base yang itu berkaitan dengan strategi jangka panjangnya gitu. Karena memang 4% itu syarat yang nggak mudah gitu, 5,6 juta pemilih, banyak banget itu 5,6 juta. Iya, begitu banyak banget itu 5,6 juta ya. Nah, jadi balik lagi ke soal yang tadi bahwa sulit sekali gitu bagi partai baru ini, termasuk Gelora dan Partai Umat ini kalau tidak punya satu base daerah yang benar-benar kuat gitu. Bahkan misalnya kayak PBB udah punya juga satu daerah yang kuat, yaitu Bangka Belitung, kampungnya ketua umumnya Pak Yusril Iza Mahendra. Di situ cukup kuat PBB, tapi tetap saja itu daerah kecil gitu. Bukan daerah Jawa gitu, bukan daerah gemuk yang ada di Jawa yang menjadi base utamanya. Nah, disinilah challenge sebuah partai baru, bagaimana caranya membangun base di Jawa, karena partai-partai yang ada sekarang itu pasti udah mempunyai investasi besar di Pulau Jawa, terutama kayak PDIP gitu bisa kuat di. Jadi PDIP itu kan basisnya di Jawa Tengah ya, jadi basisnya di Jawa Tengah. Nah, biasanya kalau dilihat data Jawa Barat di bagian timur, nah itu masih PDIP tuh, Jawa Barat di bagian timur. Dan kemudian Jawa Timur di bagian baratnya itu juga masih PDIP. Jadi makanya suara PDIP gede banget di nasional karena basisnya itu tuh. Jawa Tengah itu penduduknya udah 16% nasional, PDIP bisa menang mutlak di sana ya. Dan kemudian ada daerah kanan dan daerah kiri yang juga bisa dia ambil sedikit demi sedikit gitu. Nah, lalu yang tidak kalah lebih penting adalah bagaimana melihat keberadaan partai-partai baru ini di dalam spektrum ideologis gitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat misalnya Partai Gelora, kalau Partai Gelora ini mendefinisikan dirinya sebagai partai nasionalis religius tengah gitu, ya gua rasa sih agak susah, karena bagaimanapun ketika kita bicara partai ada dua dimensi yang harus diperhitungkan. Satunya adalah ketokohan gitu, yang kedua itu adalah siapa-siapa saja orangnya yang membangun relasi antar elit gitu. Jadi orang-orang yang punya relasi elit, jadi ketokohan dan relasi elit. Nah, kalau kita lihat Partai Gelora misalnya, kalau memang mau ke tengah, kita nggak lihat ada sosok kayak Pak Surya Paloh gitu ya, yang memang tumbuh di Golkar, kemudian bikin partai baru yaitu Nasdem, yang punya relasi elit dan punya ketokohan yang merupakan partai priai gitu, Partai Golkar ya, partai nasionalis religius. Bang Fahri, Pak Anies Mata, Pak Mahfud Siddiq, tiga-tiganya itu orang coraknya itu santri gitu. Coraknya PKS. Jadi kalau memang mau bertarung di 2024 pasti
ceruk market yang diambil oleh Partai Gelora ini adalah ceruk masanya PKS, mau nggak mau, karena ketokohannya tidak punya reputasi di luar segmen Islam gitu. Nah itu satu. Misalnya juga Partai Umat, gue nggak tahu ya Partai Umat ini seberapa besar akan mengambil ceruk pemilihnya PAN yang lalu, karena kalau kita lihat pemilih PAN itu sangat tidak ideologis menurut gue sejauh ini. Karena apa? Karena kalau lo lihat di survei-survei itu kecil banget, 2%, 1,5%, 2,5%. Tapi kalau udah hasil pemilu itu sampai 6%, bahkan sampai 7%. Jadi ada margin yang mana itu suara yang didapatkan dari tokoh-tokoh yang diusung PAN dalam pemilu legislatif gitu. Jadi PAN itu adalah partai yang sangat tergantung kepada sosok calon anggota legislatifnya. Jadi sangat tergantung kepada orang-orang yang diakuisisi di dalam pemilu legislatif, yaitu orang-orang yang udah populer, orang-orang yang sudah punya kaki-kaki sampai ke bawah gitu ya, pengaruh sampai ke akar rumput. Inilah orang-orangnya. Nah, ketika ada orang seperti Pak Amin Rais yang begitu piawai di depan kamera, mampu memberikan pengaruh diskursus gitu yang sangat ideologis, secara tampilan nggak se-Islam PKS gitu. Masih banyak tokoh-tokohnya yang non Muslim, misalnya kayak pengurusan yang lalu Bang Bara Hasibuan misalnya, masih ditonjolkan orang-orang yang kayak begitu, diberikan ruang untuk tampil ke depan orang-orang kayak begitu. Jadi kanannya pun kanan yang agak ke tengah. Walaupun Pak Amin berasal dari tradisi itu, tapi narasi-narasinya sangat PKS. Ya gampang aja, yang anti pemerintah hari ini tuh ya cuma PKS kan sebenarnya. Ya kedua Demokrat lah. Jadi yang narasi-narasinya agak anti pemerintah kan dua itu. Dan menurut gua PKS dan Demokrat ini sangat jeli gitu ngelihat di mana approval rating Pak Jokowi sedang turun. Ketika itu ada segmen marketnya masih sisa. Kalau menurut surveinya Bang Burhanuddin Muhtadi kemarin tuh sekitar 57% approval rating, berarti ada 43% orang yang sudah kemungkinan besar tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Jadi dia mau main di 43% itu, PKS dan Demokrat ini. Nanti berapa suara yang dia dapat kan faktornya masih sangat banyak, termasuk tokoh yang dia dukung di pemilu, termasuk juga isu-isu belakang, bagaimana performa pemerintah gitu. Makin buruk performa pemerintah, mereka makin mendapatkan ruang lah gitu. Nah jadi gue ngelihat begitu ya, Demokrat sama PKS di situ yang berebut masa 43% itu ya dua ini nih sekarang gitu, yang berpotensi gitu mendapatkan market sekitar 43% approval rating. Dan partai baru ini mencoba untuk masuk ke situ. Kalau gue lihat mungkin Gelora masih coba-coba agak ke tengah ya, tapi secara ketokohan mereka nggak bisa lepas dari label politik Islam. Nah Pak Amin gitu yang di tengah coba makin ke kanan, menjadi ikon dari oposisi pemerintahannya Pak Jokowi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa segala macam, banyak kan kata-katanya Pak Amin yang sangat soundbite, yang bisa membuat viral kemana-mana, bisa jadi membuat perbincangan publik di mana-mana gitu. Nah jadi secara spektrum ideologis dan political positioning, gue ngelihat bahwa dua partai baru ini paling nggak Gelora dan Partai Umat nanti yang akan muncul, paling nggak dua partai itu akan berada dalam pertarungan segmennya PKS gitu. Segmennya PKS tuh yang paling terganggu. Nah ini challenge-nya untuk PKS, apakah struktur kaderisasinya, ideologisasinya ini betul-betul tidak bisa diganggu oleh keberadaan dua partai ini gitu. Jadi yang paling potensial, karena PKS kemarin cukup besar ya angkanya,
naik perolehan suaranya, dan 2019 tuh tahunnya PKS banget. Walaupun capresnya kalah, tapi secara kepartaian PKS itu tidak bisa lepas dari perbincangan publik ketika tahun 2019. Nah, 2024 ini adalah momentum hati-hati untuk PKS. Jadi bagaimana dia menjadi kelompok oposisi gitu ya, menjadi kelompok yang di luar pemerintahan, yang konsisten untuk melakukan kritisisme terhadap pemerintahan. Jadi dia akan mengalami kompetisi yang cukup sengit nih nanti di marketnya. Jadi ada 2 tambahan baru lagi nih yang akan masuk ke market itu. Yang mana dia sama PAN juga masih ada irisan-irisan dikit-dikit. Tapi kalau ngelihat situasi kemarin kan irisannya nggak banyak lah. Masih PKS yang lebih banyak dapat dibanding PAN. Karena penambahan suaranya signifikan, malah PAN suaranya turun gitu. Nah, jadi ini partai baru ini melihat peningkatan suaranya PKS yang signifikan, dia akan banyak bertarung di area itu. Dan tapi ya akan gue akan melihatnya akan sangat sulit juga sih, nggak mudah gitu menggoyang dominasi PKS di segmen Islam anti pemerintah gitu kan, yang oposisi pemerintah agak kakinya terlalu, kalau menurut gue nih ya, cengkramannya terlalu dalam di segmen market itu gitu. Dan sejauh ini PKS masih sangat konsisten. Jadi untuk Partai Gelora dan Partai Umat sih menurut gua perlu untuk meredefinisi gitu gerakannya gimana gitu. Apakah ambil positioning yang lain gitu untuk kayak Partai Gelora, ya udahlah gua bikin jadi PKS versi pro Jokowi aja gitu misalnya. Jadi lebih mungkin variasi itu mungkin membantu gitu, karena agak berat gitu, karena segmen marketnya PKS ini sangat ceruk, sangat kecil gitu. Dari 35% segmen pemilih Islam, PKS dapat sekitar 8-9% ya, 8-9% ya, itu hampir sepertiganya lah, kurang dari sepertiganya dari seluruh segmen Islam. Ini segmen yang sangat niche, dan 2 partai baru ini dia akan bermain di segmen itu, dan menurut gue resikonya sangat besar. Gue sih punya keyakinan PKS masih bisa bertahan lah untuk menjaga segmennya, karena infrastrukturnya udah sampai ke bawah, pejabat publiknya banyak, dia punya gubernur 2, punya bupati banyak. Jadi dia udah punya infrastruktur, tidak hanya sekedar politik narasi, politik wacana gitu, atau politik diskursus, tapi sudah pada politik, udah punya infrastruktur politik yang sangat kuat sampai ke akar rumput. Jadi menurut gua 2 partai ini akan sangat mengalami turbulensi ketika menghadapi PKS gitu. Kecuali memang ada momentum besar ya yang menjatuhkan PKS, entah itu isu korupsi lagi kan kayak dulu LHI gitu. Dan ternyata waktu LHI itu juga nggak turun-turun amat kayaknya. Tetap kok suaranya gitu. Ketua umumnya ditangkap KPK aja waktu itu ya segitu-segitu juga suaranya, walaupun nggak naik ya kalau gua nggak salah, tapi ya nggak naiknya dikit pula, turun tapi nggak turun-turun amat lah gitu. Ya dia udah punya captive market yang sangat kuat gitu. Nah ketika 2 partai baru ini coba masuk, termasuk Masyumi Ribon, terus partai 212, Habib Rizik mau bikin partai juga, pasti masuknya ke segmen ini udah.
Pasti masuknya ke segmen pendukung PKS sudah. Marketnya PKS. Jadi ya menurut gua orang seperti Pak Amin Rais dan Bang Fahri Hamzah gitu ya, lagi mencoba melakukan political exercise untuk menggarap suaranya PKS ini. Dan gue yakin segmennya PKS itu cuma sekitar 15% segmen ya. Karena ya kira-kira dari ya kalau kita lihat dari peta pemilih Islam gitu, yang benar-benar yang dari semua pemilih partai Islam di Indonesia gitu, yang punya kesadaran ideologis itu ya sekitar 15%-an lah, nggak banyak kok. Jadi kalau kita uji itu survei dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mengukur gitu tingkat penerimaannya terhadap Islamism gitu ya, itu ya sekitar 15% dari semuanya. Itu kalau kita lihat rata-rataan lah, angka persisnya juga bisa kita hitung, mungkin ya nggak akan jauh dari 15%. Nah begitu sih menurut gua. Jadi marketnya 15%, PKS itu udah dapat 8%. Gua nggak yakin itu partai-partai baru ini bisa ngegoyang suaranya PKS. Dengan konsistensi PKS hari ini di parlemen, kita akan bisa lihat, kecuali ada kasus besar ya, gua prediksi dia akan naik gitu. Misalnya PKS naik sampai 9% atau 10%, jadi marketnya sisa 5% aja. Nah dari 5% inilah yang nanti akan diperebutkan oleh partai-partai baru ini nih. Ya bisa umat kalau dibagi setengah-setengah ya satu-satu dapat 2,5% lah dari market pemilihnya PKS tadi gitu. Nah jadi menurut gua ada perlunya untuk pentolan kedua partai ini untuk mencoba melihat peta segmentasi pemilih di Indonesia. Dan gue pastikan bahwa dua partai ini akan banyak menghabiskan effortnya untuk bertarung di antara pemilih-pemilih yang menjadi targetnya PKS juga gitu. Jadi market leadernya PKS ini. Jadi ada dua partai yang mencoba menjadi kompetitor PKS yang mengalami kenaikan kemarin. Nah mungkin itu aja untuk partai yang berbau agak Islam gitu. Nah gue nggak tahu ya kenapa nggak banyak orang itu berani main di marketnya nasionalis sekuler gitu, atau market abangan gitu. Yang mana PDIP itu kan dominan banget di situ. Ada PSI misalnya ya cuma 1,8% berhasil dapat suara di situ. Dan gue merasa kenapa PDIP bisa begitu besar di situ, makin besar, pemenang pemilu 2 kali, dan dari dulu tuh konsisten 14% gitu, 33% juga pernah. Karena nggak banyak yang coba-coba gangguin gitu. Dulu tuh banyak yang coba gangguin kan. Tapi secara regulasi kepartaian rontok sendiri gitu. Kalau 99 dulu ya kita kecualikan lah ya, karena ada momentumnya Bu Mega kan dulu setelah Orde Baru jatuh gitu. Nah setelah itu yang main di segmennya nasionalis sekuler ini, nasionalis sekuler seperti PDIP ini sangat nggak banyak gitu partai yang mau masuk ke situ. Gue juga nggak tahu kenapa, sehingga PDIP dari dulu nggak banyak yang gangguin gitu market segmennya. Ketika ada PSI ini sedikit digangguin gitu. Menurut gue nih ya, kalau misalnya kemarin itu gak ada PSI, PDIP tembus tuh 20% gue rasa, 22%, 23% tembus. Ini kan digangguin gitu suaranya sama PSI gitu.
Karena market dia mencoba bermain di market yang sama. Nah, begitu sih, dan memang benar menurut gua nih ya. Memang benar bermain di market religius dan sekuler nasionalis ini sangat menguntungkan di level pembicaraan publik, karena dua-duanya ekstrim, jadi tinggal pukul-pukulan orang pasti lihat gitu. Jadi ini sangat menguntungkan bagi partai-partai ini jika bermain di level ini. Akan banyak gitu pemilih-pemilih yang voluntarily akan membantu, karena secara volunteer akan membantu karena posisi partainya tegas gitu, kalau nggak kanan kiri gitu ya, seperti partai Islam terus menciptakan dia punya lawan yang dia ciptakan sendiri, yaitu let's say kafir gitu, lawan yang dia ciptakan sendiri gitu di titik ekstrim ini. Jadi makin ekstrim makin mudah menentukan lawan dan makin mendapatkan semakin banyak pemilih yang militan gitu, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, termasuk juga ekstrim kiri. Kalau kita tanya pemilih PDIP dan pemilih PSI kan gampang banget tuh, banyak tuh yang mudah mengatakan bahwa Indonesia akan dikuasai kadrun gitu, yang akan dikuasai oleh khilafah gitu. Itu banyak banget tuh di segmen pemilihnya PDIP dan PSI. Begitupun kita temukan di segmen pemilih PKS dan Partai Umat pendukungnya Pak Amin dan Bang Fahri ini juga gampang untuk mencari orang yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tiongkok, Cina dan kafir gitu menguasai NKRI. Jadi sangat mudah di sini. Jadi menurut gua, kalaulah ingin membangun partai yang basisnya volunteer gitu ya, jadi orang-orang lu bisa bercerita tentang ideologinya, ya itu pilihannya ya di ekstrim kanan atau ekstrim kiri ini gitu. Jadi to some extent gue merasa Pak Amin Rais memilih untuk bermain di segmen kanan itu karena didukung oleh infrastruktur itu, yang mana itu bisa menghemat biaya kampanye gitu. Jadi lu punya orang-orang yang gak perlu lu bayar, terus dia cerita soal ideologi partai lu, soal tokoh lu, soal keyakinan kelompok lu. Ya itu yang di titik-titik ekstrim ini. Nah kalau yang partai makin ke tengah, makin sulit lah baginya untuk menceritakan basis ideologi, makin banyak mobilisasi gitu. Jadi hukumnya kayak begitulah kalau kita lihat dari spektrum ideologis. Jadi apakah tepat mengambil segmen kanan ini? Ya di satu sisi tepat, dia akan dapat banyak loyalis baru yang punya kemampuan untuk berkampanye tanpa dimobilisasi. Tapi di sisi yang lain, mereka juga akan kesulitan menghadapi market leadernya yang begitu dominan di situ, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, dan yang mana secara saintifik, secara statistik itu segmen marketnya setelah diuji berbagai macam pertanyaan gitu ya, apakah Anda setuju dengan pembangunan rumah ibadah, apakah Anda setuju dengan ini, itu ya mentok di angka 15% lah. Iya, di angka 15%. Jadi PKS itu kalau dia mampu menggarap semua marketnya itu dia bisa dapat sampai 15%, tapi gue nggak yakin akan bisa mendapatkan sampai 15% gitu. Ya berat lah, dia butuh berkuasa gitu. Kalau PKS berkuasa sangat mungkin dia bisa dapat sampai 15%. Tapi kalau nggak berkuasa ya agak berat untuk mencapai itu dengan kekuatan volunteer itu gitu. Ya begitu kira-kira. Ada lagi nggak, Jar? Gue nggak bikin teks loh ini. Gue ngarang-ngarang aja nih. Sejauh dengan apa yang gue tahu nih. Apalagi? Udah ya? Udah kali ya? Oke, jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.